Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin mengangkat satu cerita zaman dahulu. Dulu ada salah satu kerajaan di sebuah wilayah. Dari kerajaan ini rajanya sangat sombong, angkuh, pemarah, egois. Akan tetapi juga ada Perdana Menteri yang sangat baik hatinya, sangat luluh hatinya. Dan Perdana Menteri ini setiap harinya datang kepada rakyatnya, kemudian bertanya, "Wahai rakyatku, ada masalah apakah hari ini?" Datang satu persatu menghampiri rakyatnya, semua ditanyakan masalah-masalah yang ada. Berbagai jawaban yang disampaikan rakyatnya, "Wahai tuanku, aku punya masalah, anakku sedang sakit 3 hari dan masih belum sembuh." Apa jawaban dari Perdana Menteri ini? "Wahai rakyatku, yakinlah bahwa inilah yang terbaik buat Anda." Kemudian datang lagi menghampiri rakyat satunya, kemudian menjawab, "Wahai tuanku, hari ini aku sangat sedih karena suamiku sedang sakit dan sudah 3 hari tidak sembuh-sembuh." Jawaban dari Perdana Menteri ini lagi-lagi, "Yakinlah wahai rakyatku, inilah yang terbaik buat Anda." Setiap Perdana Menteri ini bertanya kepada rakyatnya, apapun permasalahan dari rakyatnya semuanya dijawab, "Yakinlah bahwa inilah yang terbaik buat Anda." Para pemirsa yang dirahmati Allah, suatu ketika Perdana Menteri ini mendengar bahwa sang raja yang bengis, sang raja yang pemarah ini jatuh terpeleset. Dan dari kaki kirinya harus ada yang diamputasi karena tidak bisa diselamatkan. Kemudian terdengarlah kabar itu ke telinga Perdana Menteri, kemudian menghampiri sang raja dan bertanya, "Wahai rajaku, bagaimana kabar sang raja? Saya dengar sang raja katanya terpeleset dan dari kaki kiri salah satu jari-jarinya harus diamputasi karena tidak bisa diselamatkan." Kata sang raja, "Iya, saya kemarin terpeleset dan jari-jariku dari salah satu di kaki kiri harus diamputasi." Apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri ini, wahai pemirsa? Sama apa yang disampaikan kepada rakyat-rakyatnya. Dia bilang, "Wahai rajaku, yakinlah bahwa inilah yang terbaik buat Anda." Para pemirsa yang dirahmati Allah, lantas bagaimana sikap seorang raja ketika mendengar Perdana Menterinya menyampaikan seperti itu? Dia marahnya bukan main. "Wahai Perdana Menteri, apa yang kau sampaikan tadi? Gak sopan banget kamu dengan sang raja." Di rajanya langsung marah, kemudian menyuruh pengawal, "Wahai pengawal, tangkap ini Perdana Menteri. Ini ngomong sudah gak sopan. Masa ini harus saya terima dan ini yang terbaik buat saya? Tangkap Perdana Menteri ini, penjarakan dia." Setelah itu, wahai pemirsa, Perdana Menteri ini langsung dimasukkan ke penjara dan harus dikurung di situ. Kemudian di suatu hari sang raja ini berburu, karena sang raja ini punya hobi berburu. Dengan banyak pengawal datang ke sebuah hutan, kemudian semakin ke dalam dan semakin ke dalam masuk ke hutan, pancaran matahari sudah terhalang daun-daun, sehingga mereka tersesat semuanya karena gelapnya di dalam hutan. Karena semakin masuk ke dalam dan tersesat di situ, akhirnya semuanya tidak bisa keluar dari hutan itu.
Dan ternyata, wahai pemirsa, ternyata di dalam hutan itu ada suku dalam. Suku dalam ini kebiasaannya menyembah pohon, ada yang harus dijadikan tumbal jika untuk beribadah. Dan semua pengawal dengan sang raja ini semuanya ditangkap oleh orang dalam dan harus dijadikan tumbal. Satu persatu mereka harus jadi korban dan dibunuh, dipotong lehernya. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu persatu pengawal ini meninggal dunia karena dijadikan tumbal. Dan yang paling akhir adalah seorang raja. Ternyata sebelum pengawal-pengawal ini dijadikan tumbal, sekujur tubuh harus diperiksa. Sekujur tubuh harus dilihat apakah ini normal atau tidak. Lagi-lagi yakinlah inilah yang terbaik buat Anda. Ketika sang raja itu diperiksa seluruh tubuhnya, oh ternyata ada jari-jari kaki di sebelah kiri yang terpotong. Itu artinya tidak sempurna tubuhnya. Dan suku dalam ini tidak tahu kalau dia raja, dia dibentak-bentak. Kemudian suku dalam ini melapor kepada sang rajanya. Wahai raja, orang ini tidak pantas untuk dijadikan tumbal. Karena ini cacat. Ada salah satu jari kaki sebelah kiri yang dipotong. Jadi ini tidak layak untuk dijadikan tumbal. Kemudian apa, wahai pemirsa, yang dilakukan suku dalam ini? Mereka membebaskan sang raja itu. Ketika itu sang raja dipulangkan, ya tidak tahu jalan, semuanya tersesat, dan syukurnya masih bisa kembali ke kerajaannya. Semuanya menunggu, semuanya girang, semuanya gembira karena sang rajanya kembali. Semuanya pada menjambut rakyatnya. Dan ketika sesampai di kerajaan, sang raja itu langsung pengen menemui Perdana Menteri yang sedang dipenjara. Raja ini cerita banyak kepada sang Perdana Menteri. Cerita banyak. Wahai pengawal, bebaskan Perdana Menteri ini. Duh, kenapa raja? Sudah bebaskan. Akhirnya dibebaskan dan raja ini cerita banyak kepada Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri bilang, wahai Perdana Menteriku, ketika engkau mau ditahan, dimasukkan penjara, engkau bilang, wahai rajaku, ini yang terbaik buat aku. Itu apa maksudnya? Wahai sang raja, kata Perdana Menteri, seandainya saya tidak engkau penjara, pasti aku akan mengikuti engkau mengawal berburu. Dan aku sudah tertangkap oleh suku dalam dan sudah terbunuh. Maka aku yakin itulah yang terbaik buat aku. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini bisa kita ambil bahwa sesuatu hal yang pahit untuk kita belum tentu itu tidak yang terbaik untuk kita. Bisa jadi walaupun itu pahit rasanya, itu yang terbaik buat kita. Contohnya sang raja tadi, kalau seandainya di jari-jari kaki sebelah kiri tidak putus, bisa jadi sang raja sudah meninggal dunia karena dijadikan tumbal. Sedangkan untuk sang Perdana Menteri, seandainya dia tidak dipenjara, mungkin dia mengikuti sang raja mengawal berburu, kemudian dijadikan tumbal sama orang suku dalam. Mudah-mudahan sedikit cerita ini bisa menginspirasi dan memberikan terus pada hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.